Sejarah SPU. Sistem periodik adalah suatu tabel berisi identitas unsur-unsur yang dikemas secara berkala dalam bentuk periode dan golongan berdasarkan kemiripan sifat-sifat unsurnya. Robert Boyle adalah orang pertama yang memberikan tentang definisi bahwa unsur adalah suatu zat yang tidak dapat lagi dibagi-bagi menjadi dua zat atau lebih dengan cara kimia. Sejak itu, orang dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur mempunyai sifat yang jelas dan ada kemiripan di antaranya sifat-sifat unsur itu. Pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Setelah Boyle memberi penjelasan tentang konsep unsur, Lavoisier pada tahun 1769 menerbitkan suatu daftar unsur-unsur. Lavoisier membagi unsur-unsur dalam unsur logam dan non-logam. Pada waktu itu baru dikenal kurang lebih 33 unsur. Pengelompokan ini merupakan metode paling sederhana dilakukan. Pengelompokan ini masih sangat sederhana karena antara unsur-unsur logam sendiri masih banyak perbedaan. Ternyata, selain unsur logam dan non-logam, masih ditemukan beberapa unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam, atau unsur metaloid. Misalnya, unsur silikon, antimon, dan arsen. Jadi, penggolongan unsur menjadi unsur logam dan non-logam masih memiliki kelemahan. Kelebihannya sudah mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimia, sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan setelahnya. Kelemahannya, pengelompokannya masih terlalu umum. Periode dan golongan. Periode adalah baris mendatar pada tabel. Unsur-unsur di satu periode memiliki jumlah kulit yang sama untuk menyimpan elektron. Golongan adalah kolom tegak pada tabel. Unsur-unsur di satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan memiliki sifat kimia yang serupa. Unsur-unsur dalam tabel periodik disusun seperti kotak-kotak besar. Setiap unsur diletakkan di lokasi tertentu karena struktur atomnya, tepatnya konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Berikut adalah penjelasannya. Tabel periodik memiliki periode berupa baris horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan dan golongan berupa kolom vertikal atau berdiri tegak dari atas ke bawah. Setiap baris dan kolom memiliki karakteristik khusus. Keunggulannya yaitu sudah mengelompokkan 36 unsur yang ada berdasarkan sifat kimia sehingga bisa dijadikan referensi bagi ilmuwan-ilmuwan setelahnya. Kelemahannya yaitu pengelompokannya masih terlalu umum. Unsur yang tersedia juga masih terbatas jumlahnya karena unsur lain yang belum diketahui namanya. Nah, unsur-unsur dalam golongan yang sama tidak memiliki sifat yang sama. Selain itu, tabel periodik yang dibuat oleh Lavoisier ini sangatlah umum. Golongan 6A ada 6, yaitu oksigen, nomor masanya 16, nomor atomnya 8, sulfur atau belerang, nomor masanya 32, nomor atomnya 16, selenium, nomor masanya 79, nomor atomnya 34, tellurium, nomor masanya 126, nomor atomnya 52, polonium, nomor masanya 209, nomor atomnya 84, livermorium, nomor masanya 293, nomor atomnya 116. Sifat kimia golongan 6A. 1. Ada oksigen. Oksigen memiliki bilangan oksidasi -2, kecuali pada senyawa perioksida -1 dan pada superoksida -1/2. Oksigen merupakan oksidator yang dapat mengoksidasi logam maupun non-logam. Jika dipanaskan, oksigen dapat membentuk superoksida. Oksigen bersifat non-toksik. Yang kedua ada sulfur atau belerang. Belerang sulit untuk bereaksi dengan unsur-unsur pada suhu biasa. Pada suhu tinggi, reaksi dapat terjadi dengan berbagai logam seperti Fe dan Cu. Selain itu, dapat terjadi reaksi dengan berbagai non-logam seperti C12, H2, atau O2. Selanjutnya, yang ketiga, 4, dan 5 yaitu selenium, tellurium, dan polonium. Selenium dan tellurium memiliki sifat yang sama dengan belerang.
tetapi lebih bersifat logam dibanding belerang. Sifat kimia polonium mirip dengan telurium dan bismut. Sifat fisika golongan 6. Yang pertama ada oksigen. Oksigen terdapat dalam senyawa oksida unsur, garam karbonat, basa, asam nitrat, dan asam karbonat. Oksigen digunakan untuk pernafasan makhluk hidup, pembakaran, oksidator untuk membuat senyawa-senyawa kimia, bahan bakar roket, serta bahan bakar ruang angkasa. Yang kedua ada sulfur atau belerang. Belerang terdapat dalam H2SO4. Belerang digunakan untuk membuat asam sulfat, vulkanisasi karet, membasmi penyakit tanaman, dan senyawa CS2. Nah, yang ketiga dan keempat ada selerium dan tellurium. Selerium dan tellurium digunakan untuk membuat alloy dan sebagai fotokonduktor. Senyawa selerium dan tellurium digunakan sebagai aditif untuk mengontrol warna kaca. Yang kelima ada polonium. Polonium ini jarang digunakan karena kelimpahannya yang sangat sedikit dan bersifat sebagai radioaktif. Inilah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada oksigen atau O. Oksigen digunakan sebagai pelebur, pemurni, dan pembuatan baja dan logam lainnya. Pembuatan bahan kimia dengan oksidasi terkontrol, propulsi roket, penopang hidup medis dan biologi, pertambangan, serta produksi kaca. Yang kedua ada polonium atau PO. Polonium digunakan untuk menghilangkan listrik statis dalam mesin, menghilangkan debu dari film fotografi. Yang ketiga ada belerang atau S, atau yang bisa kita sebut sulfur. Belerang digunakan dalam baterai, deterjen, fungisida, pupuk, bubuk mesin, korek api, dan kembang api. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari selenium. Selain berperan sebagai antioksidan, mineral ini juga berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta menjaga metabolisme dan fungsi kelenjar tiroid. Selenium merupakan mineral penting yang terkandung dalam cacing, ikan tuna, sarden, tiram, daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan biji-bijian. Lalu ada tellurium. Secara komersial, penggunaan utama tellurium adalah tembaga dan paduan baja, di mana ia dapat meningkatkan kemampuan mesin. Aplikasi dalam panel surya CDTE dan semikonduktor kambium, tellurida juga mengkonsumsi sebagian besar produksi tellurium. Tellurium dianggap sebagai elemen kritis untuk teknologi.